Welcome to our first ever video podcast at YouTube channel. And this program is Never Talk. And our guest is Bro Fenly yang pernah turunin berat sebanyak 36 kilo dalam waktu setahun. Wow, gimana bro awalnya bisa turunin 36 kilo? Mungkin ada introduction dulu dari Bro Fenly. Oke, pertama gue kenalin diri dulu. Nama gue Fenly. Gue ini seorang fitness enthusiast. Jadi jadi fitness itu buat gue, selain gue jalanin buat diri gue sendiri, ya itu gue juga sering, karena passion gue juga, jadi gue sering sharing buat orang kayak gitu soal fitness, gimana tips and triknya untuk nurunin berat badan kayak gitu sih. Jadi gue sebagai fitness enthusiast gitu. Siap. Terus Bro Fenly ini awalnya bisa turun 36 kilo dalam waktu setahun itu gimana ceritanya bisa sampai? Oke, gue mulai di 2016 akhir lah ya, 2016 akhir. Jadi udah jalan hampir 3 tahunan lah gitu. Nah, gue dulu sebenarnya waktu mulai itu ibaratnya nggak ada motivasi yang menggebu-gebu lah ya. Jadi waktu itu gue baru balik liburan, gue pulang, nggak tahu kenapa. Biasanya kan kalau gue mau mulai jalanin program fitness itu, gue biasanya tuh semangat banget lah motivasi. Nah, tapi kali itu tuh kayaknya nggak tahu kenapa, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa. Kayaknya pengen mulai aja gitu kan, pengen mulai. Nah ini juga nih yang gue pengen sharing nih buat teman-teman nih. Jadi sebenarnya kita mau goalnya apapun ya, mau kita mau nurunin berat badan ataupun mau naikin berat badan, itu sebenarnya nggak perlu niat yang segitu gedenya lah. Jadi yang penting kita ada niat untuk start dulu gitu. Karena dari start itu yang akan bimbing kita untuk dapetin result. Nah, jadi dari result ini yang bikin kita motivasi gitu. Jadi buat maintain kayak gitu sih. Nah, dulu setahun pertama gua turun sekitar 35-36 kilo ya. Tapi menurut gua kalau menurut gua sih 36 kilo dalam setahun itu mungkin sebulan tuh sekitar 3 kilo itu masih tahap normal lah ya. Tapi itu totalnya konsisten 3 kilo terus atau ada yang sekali banyak? Nah gitu, jadi pasti ya kalau kita nanti buat kalian juga, buat kalian beginner yang masih baru-baru, itu mulai pasti akan drastis banget. Jadi nanti setelah beberapa bulan itu akan slow down gitu, karena di awal-awal itu yang banyak turun adalah water air ya. Betul. Benar-benar. Water weight, selain body fat ya water weight juga. Jadi jadi jangan kaget nanti kalian kalau udah jalanin 6 bulan, 7 bulan, makin lama makin slow down, apalagi metabolisme kita juga makin turun terus gitu ya. Benar. Jadi itu bukan plateau, bukan stagnan, bukan nggak ada progress, tapi udah waternya udah banyak berkurang. Jadi body fat levelnya juga udah berkurang banyak. Jadi udah nggak turun banyak lagi. Tapi nanti kalian dapat rewardnya itu dalam bentuk appearance kalian akan berubah. Misalnya contoh, di bagian chest kalian akan lebih bidang, shoulder kalian akan lebih lebar kalau buat cowok ya. Kalau buat cewek misalnya bagian waist-nya kecil, bagian hip-nya nanti besar kalau kalian rutin gitu, weight training kayak gitu sih. Terus ada goals kayak setiap bulannya gue mesti turun segini atau setiap 2 bulan gini. Dulu lu seambisius itu atau yang penting gue jalani hidup sehat, gue makan teratur. Nah, lu lebih ke yang mana kalau misalnya di sini? Oke, ini gue juga sekaligus sharing juga pengalaman gue, dan menurut gue sih termasuk kesalahan gue. Karena dulu kesalahan gue adalah gue terlalu obsesif atau fokus dengan timbangan. Jadi karena gue udah terbiasa dari awal gue mulai, gue nge-gym, habis itu besok 2 hari 3 hari kemudian turun berat. Jadi kebiasaan tuh harus ekspektasi gue ada turun berat gitu loh. Nah itu kesalahan gue termasuk. Jadi berarti lu weight scale banget ya, bukan? Betul. Jadi jadi terlalu fokus sama weight. Padahal kalau kita lihat-lihat lagi, progress fitness itu bukan dari berat badan doang. Bahkan kita how we feel gitu about towards secara fitness, psikologis, secara psikologis, atau
kita perasaannya gimana sih setiap bangun pagi seger, lebih seger, Jauh lebih sih. fresh. Kayak aku dulu waktu gemuk misalnya bangun pagi tuh leher-leher bagian leher tuh sakit-sakit, pegel. Nah sekarang lebih fresh gitu. Nah itu juga masuk progres. Jadi bukan berarti kalau kalian udah jalanin terus udah gitu progresnya cuma dilihat dari timbangan, misalnya bikin kalian lebih jadi down atau apa. Nah itu jangan sampai gitu, karena banyak macam gitu. Yang penting tetap konsisten dan jalaninnya dengan benar. Terus masalah yang nggak bisa kita kontrol itu biarin aja gitu, nanti dia akan ngikutin kayak gitu sih. Terus ya kayak gue ngerasain juga kalau misal pas dia gitu kayak setiap hari kita jalanin positif, kita lakuin progress terus setiap harinya, itu ngerasa kita tuh kayak lebih ada gimana ya, lebih ada semangat energi gitu ya. Bener. Ketika kita ngejalanin habit itu secara kayak rutin gitu, kayak ngerasa ada yang kurang, ada something. Nah itu yang kita pengen bangun sebenarnya jadi habit setiap harinya. Terus kalau dari bro sendiri, metodenya itu dulu gimana dietnya? Oke. Awalnya yang bikin gue sendiri kaget itu adalah pas gue jalanin ternyata nggak sesulit yang gue kira. Gue pikir waktu zaman obesitas ya, gue pikir gue harus lapar-laparan gitu, harus skip makanan sampai 2-3 kali. Ternyata enggak juga gitu. Ternyata dengan kita ngurangin sekitar 1 porsi makan aja itu udah efeknya tuh udah gede banget gitu. Maksudnya dulu yang gua rubah itu nggak drastis banget sih. Gue cuma ngurangin makanan yang gorengan kayak gitu. Kalaupun ada yang ditumis, gua ganti minyaknya dengan minyak olive oil, minyak zaitun. Lalu misalnya kayak karbonya gue ganti yang kompleks. Jadi kita kenyangnya lebih lama gitu. Kenyangnya lebih lama. Kayak misalnya biasa kan nasi putih tuh. Nasi putih kan diprosesnya cepet banget ya, cepet serap gitu. Nah kita rubah jadi nasi merah atau misalnya sweet potato, ubi dan sebagainya kayak gitu. Cuma kayak gitu-gitu doang sih. Terus banyakin makan ini juga whole food. Jadi whole food itu jadi makanan yang nggak terlalu banyak diproses. Iya, kayak misalnya oatmeal kan nggak banyak diproses. Kalau misalnya terus kayak misalnya ya salad gitu, kayak gitu sih. Berarti bro ada hitung makro atau hit protein setiap harinya, ada goals gitu ada? Iya. Untuk awalnya itu awal-awal 1 tahun pertama emang ada ngitung. Tapi makin kesini karena kita udah terbiasa juga ibaratnya udah di-cover di kepala ya. Ini juga buat kalian yang mau mulai juga jangan takut repot. 2-3 bulan pertama kalian tracking kalori, tracking makro. Makro itu ada protein, karbohidrat, lemak kayak gitu-gitu. Kalian belajar aja dulu 2-3 bulan. Setelah itu bayangin deh seumur hidup kalian nggak perlu ngitung-ngitung lagi gitu. Jadi kayak kalian udah tahu. Jadi seporsi nasi 200 gram misalnya itu sekitar 200 sampai 250 kalori kayak gitu sih. Knowledge kayak gitu sih penting banget ya. Jadi kita nggak takut buat aduh gue mesti makan segini atau gue makan ntar gue gendut nih. Jadi malah jadi paranoid setiap harinya kita nggak boleh makan, kurang makan. Akhirnya pas suatu saat titik bebas binge, jadinya dia makan segila-gilanya. Tapi padahal kalau kita belajar knowledge tentang ini, kita bisa makan sedikit lebih dikit, tapi hasil bakal tetap jalan progres terus gitu kan. Dan satu lagi sih yang lumayan agak gila juga sih, maksudnya kalau pertama kali gua tracking kalori itu gua baru nyadar ternyata gua sehari-hari makan sampai 4.000 sampai 5.000 kalori. That's why kenapa tracking kalori itu penting. Jadi kita tahu apa yang masuk ke dalam badan kita tuh seberapa banyak kalorinya gitu. Dan ya mungkin nggak ada yang 100% akurat lah, tapi lebih aman kalau kita tracking jadi kalori. Jadi ada standar ya, kita tahu kita makan seberapa kira-kira gitu. Betul. Gua analogikan dengan kayak gini ya. Misalnya lu tahu main dart nggak? Dart yang kita lempar panah. Nah, kalau kita merem sama sekali nggak lihat, itu pasti ngaco banget, bisa sampai keluar dari lingkarannya kan. Tapi kalau kita at least kita buka mata, kalau nggak bull's eye, nggak di tengah, minimal udah misalnya di garis kedua, di garis ketiga kayak gitu. Setuju banget sih. Jadi at least ya dua bulan lah, nggak takes too much effort kok. Apalagi kalau dia udah jadi habit ya, kita nggak perlu usaha keras buat ngelakuin, tapi badan kita udah lebih mudah untuk melakukannya ya, tanpa kita pikirin. Kayak terus gitu. pas sebelumnya lu ada
fail gak kayak wah gila gue nggak kuat nih gue makan gila banget akhirnya gue malas banget ke gym nih, apalagi kalau misalnya belum ada masalah sehari-hari kayak kita kerjaan kan kayak kampus atau segala macam itu kan masalah hal kecil-kecil yang bisa mengaruhi proses dietnya itu. Banyak ya, jadi sampai sekarang juga masih kadang-kadang fail. Tapi sebelum ya fail terbesar adalah ya waktu sebelum gua jalanin program fitness ini dan sukses itu gitu. Jadi sebelumnya gue kan gagal terus, misalnya kayak misalnya gue inget banget tuh, misalnya abis tahun baru, wah, tahun baru kan semangatnya ya biasa ya, benar-benar. tanggal 1 Januari itu, Semua orang resolusi kita tuh pengen kurus, tahu-tahu jalanin 2 minggu fail gitu, ternyata padahal itu maksudnya cuma, pokoknya effortnya itu cuma tinggal dinaikin dikit lagi, jadi kayak gitu sih. Kalau soal fail sampai sekarang banyak, jadi kadang-kadang ya kita fitness ini kan bukan yang utama di hidup kita kan, kita bukan ada kerjaan lah ya, kita maunya mainnya long term, betul, journey. Nah kita kan ada kerjaan, ada kuliah dan sebagainya. Nah maksud gua kita prinsip gua sih begini, biar kita long termnya itu nggak ada fail, nggak ngedown dan sebagainya. Jadi effort kita mungkin kita kurangin dikit lah, kayak misalnya 80%, ya 20%-nya itu ya bisa kita isi. Misalnya contoh 80% dari makanan kita tuh dari whole food misalnya, dari makanan yang kurang, yang sedikit diproses. Tapi 20%-nya lagi kita bisa kayak have fun dengan makan ice cream, kayak cookies dan sebagainya, kayak gitu sih. Jadi ada untuk badan kita, ada untuk psikologis kita juga. Betul. Jadi tetap balance gitu ya. Betul. Selalu prinsip gua sih di fitness ini kita harus jadi orang yang bisa nge-push diri kita, tapi di sisi lain kita juga bisa fleksibel gitu sama diri kita, dan kita tahu kapan kita masih fleksibel. Kayak misalnya contoh, kita misalnya buat kerja orang-orang yang suka kerja traveling ya, kan nggak bisa nge-gym tuh. Nah kayak gitu ya mau nggak mau, atau mungkin bukan traveling, bukan kerja lah, mungkin kita holiday. Ya udah kalau lagi holiday, lagi liburan ya enjoy aja. Nanti pas kita balik dari liburan kita bisa kejar lagi kayak gitu sih. Bener sih. Kayak kita punya strategi sendiri ya. Kalau misal kita kita perkirain, jangan udahlah lepas segalanya pas liburan. Gitu. Jadi intinya sih ya nggak, kita harus bisa fleksibel juga. Jadi kalau kita jalaninnya juga nggak terlalu strict ya, kita juga jadinya enjoy kan. Kalau udah enjoy gitu, kita kayak nggak berasa ngejalanin suatu program gitu. Jadi kita cuma kayak jalanin habit aja, kayak kita tiap pagi sikat gigi, mandi, itu kan kita udah nggak komplain lagi kan, udah nggak ngeluh lagi. Karena kita tahu tujuannya, kita mau mood kita sama kayak badan kita. Pas kita makan sehat pun kita tahu badan kita bakal jadi lebih sehat lagi ke depannya. Jadi ini juga produktif. Ya intinya sih gitu, masalah fail sih banyak, tapi gimana cara kita atasi kegagalan itu sebelum kegagalan itu terjadi, kayak gitu sih. Semakin parah. Kayak gitu. Terus kalau teman sendiri, keluarga sendiri, ada nggak sih yang malah mendukung atau sebaliknya gitu? Kalau bro? Kalau keluarga, temen itu pasti nggak ada yang nggak ngedukung, semuanya pasti ngedukung gitu, karena kita sebenarnya fitness ini kan tujuannya baik ya, tujuannya kan memperbaiki bukan hanya bentuk badan tapi komposisi badan kita gitu. Jadi antara body fat, antara muscle itu seimbang gitu. Nah pastilah semuanya ngedukung lah gitu. Apalagi, nah kalian juga nanti kalau misalnya yang mulai nih 1-2 bulan pertama itu, kalau kalian lakuin dengan benar tuh kelihatan banget appearance. Biasanya sih kalau orang yang dari overweight itu paling drastis tuh di bagian muka. Jadi mukanya tuh lebih tirus. Nah di situ ada kebanggaan tersendiri kalau orang kasih tahu kalian gitu, kok kurusan sekarang, tirusan. Nah itu yang bikin semangat sih, kayak gitu sih. Kayak bikin jadi pengen lagi dan hasilnya. Itu yang sampai sekarang dijalanin karena hasilnya itu ada, resultnya ada terus kayak gitu. Terus dari dulu ini bro pernah ada yang kayak bilang, wah lu dulu nih bukan sekarang, oh lu gendut banget nih, lu pokoknya diiseng-isengin sama teman segala macam, pas proses kita lagi di down-downnya itu malah kita di ini. Terus pernah? Kalau gua sih untungnya belum pernah sih, ya? Tapi gua sering banyak feedback dari teman-teman gua. Jadi mereka mostly mereka bilang begini, gua mau nge-gym nih tapi
gue takut nanti pas nge-gym itu gue takut gue malu atau gue takut diomongin sama orang. Nah di sini gue mau bilang sebenarnya itu cuma di pikiran kita doang. Karena biasanya let's say 10 orang yang ada di gym nih kita datang, dari 10 orang itu mungkin kemungkinan besar lah itu paling satu orang aja yang memperhatikan kita. Sisanya tuh ya sama kayak kita, mereka worry, khawatir dengan diri mereka sendiri, image mereka di gym sama aja dengan kita sebenarnya. Insecure juga. Gitu, insecure dan sebagainya. Mereka fokus dengan latihan mereka kayak gitu sih. Jadi intinya sih cuma di pikiran diri sendiri. Dan kalaupun ada ya apes-apes walaupun ada yang menghina atau menjelek-jelekan kita gitu. Mindset kita tinggal dirubah aja. Jadi yang ngejelekin itu kan itu masih di gym juga kan, masih nge-gym juga kan. Bener. Berarti artinya badan dia juga belum sempurna dong kayak gitu. Nah, kalau kita udah mindsetnya udah kayak gitu, kita jadi lebih pede gitu. Kita semua ibaratnya di sini semuanya training untuk kapan lagi di satu tempat semua orang punya tujuan yang sama gitu ya. Iya. Berubah dirinya jadi lebih positif. Nah, gitu. Jadi jangan takut, yang mau mulai udah mulai aja. Jadi dulu inget banyak hal sih, kayak dulu gue juga sempat ya kayak ragu-ragu nge-gym tapi gue jalanin aja sih gitu. Terus buat yang orang-orang nih yang kayak mau mulai, aduh gila susah banget, terus dia kayak habit makannya tuh itu lagi tiap malam keluarganya, aduh ada martabak lah, antara ada pizza lah setiap malam, padahal dia mau diet gitu, dia udah usaha, tapi setiap ada momen tertentu ya lingkungan nggak mendukung, terus kayak gue mesti ngapain nih pas saat kayak gini? Menurut bro gimana? Kalau ada situasi nggak mendukung. Oke, ada dua pilihan sih. Kalau yang pertama, kemungkinan yang pertama kalian itu misalnya udah jalanin dengan serius dan kalian butuh ya ibaratnya pengen makan yang comfort food lah ya atau fun food gitu ya. Nah, tapi kalian tahu sebelumnya kalian udah jalani itu dengan serius dan nggak ibaratnya nggak bolak-balik gagal terus gitu. Nah, kalau kalian tahu kalian seperti itu, go ahead. Jadi kalian makan aja, enjoy yourself, enjoy your time with your family gitu ya, dengan keluarga. Tapi kemungkinan kedua ini loh, kalau misalnya kalian bisa jawab lah. Kalau kalian tahu kalian itu yang tipe-tipe yang sering kebablasan terus. Nah, inilah saatnya kalian untuk ya ibaratnya sebagai challenge buat diri kalian gitu. Kalian bisa nggak gitu nahan diri gitu, kayak gitu sih. Dua kemungkinan itu aja sih gitu. Semua kalian sendiri yang bisa jawab. Benar. Semua punya tahu masalahnya masing-masing, proses masing-masing. Terus buat akhirnya tips dan saran bro lagi buat semua yang lagi jalanin, motivasinya apa yang paling penting yang perlu dijaga dalam proses ini gitu, dalam proses weight loss dalam jangka panjang ini, karena banyak banget di luar sana yang nggak tahu dia mesti ngapain. Oke, sebenarnya di fitness itu kan biasa goalnya ada dua ya. Naikin berat badan atau nurunin berat badan gitu kan. Tapi mostly let's say apalagi di Indonesia ya makanannya kan full of sugar ya, karbonnya juga simple carb semua kayak gitu kan. Pasti banyak yang goalnya nurunin berat badan. Nah, kalau specifically tema kita kan nurunin berat badan nih ya. Kalau untuk nurunin berat badan, prinsip gue sih 3 macam sih ya. Ini udah umum kok, kalian udah sering dengar. Jadi yang pertama diet, yang kedua exercise, yang ketiga istirahat gitu ya. Kalau dari segi diet, kalian yang nomor satu yang harus kalian pelajari adalah seberapa banyak kalori yang kalian makan, kalori masuk, dan seberapa dan juga hubungannya dengan kalori yang keluar. Jadi energy balance gitu. Jadi kalian harus pelajari kalori keluar dan kalori masuk. Jadi nurunin berat badan, naikin berat badan itu kan itu hal yang eksak ya. 1 tambah 1 2. Jadi kalau kalian mau turunin berat badan, kalian harus makan di bawah dari kebutuhan badan kalian kayak gitu. Itu sebutannya kalori defisit. Lalu kalau untuk diet lagi, selain tracking kalori, ada bagusnya juga kalian pintar dengan pemilihan makanan gitu. Jangan makan yang kayak misalnya yang simple carb, jadi refined sugar, jadi yang bikin kalian tuh cepat lapar gitu loh.
Jadi Cravings-nya more gitu. Kita mau lagi. apalagi gula itu kan gula kayak misalnya cookies, cake gitu kan sekali-kali boleh, tapi kalau setiap hari itu bikin kalian ketergantungan juga kayak gitu. Jadi triknya adalah makan dengan jadi cari makanan yang High volume. volumenya tinggi tapi kalorinya rendah. Contohnya apa sih? Misalnya daripada kalian makan es krim, kalian better kan makan buah. Misalnya buahnya juga bukan yang di jus ya. Kalau kalian buahnya dikunyah itu kan juga lebih ada Metabolisme BMR meningkatnya. Betul. Jadi kayak lebih ngenyangin juga. Terus misalnya ya kayak gitu sih, whole food. Jadi makanan yang kurang diproses, yang tidak terlalu banyak diproses. Kalau kayak bread, roti kan itu banyak diproses, donat dan sebagainya kayak gitu. Terus apalagi ya? Fiber juga ya, sayur-sayuran sih penting banget karena kalau digestive kita lama di perut gitu, makanan itu bakal memperlambat proses metabolisme tubuh kita juga tuh. Kadang kayak kita proses 2 hari 3 hari nggak keluar, akhirnya badan kita jadi melambat prosesnya. Jadi akhirnya menurut saya kayak fiber itu penting banget, kayak 40 gram per hari. Yes, gitu. Terus satu lagi, makan tinggi protein. Karena protein seperti yang kita tahu lah ya, protein itu kan bikin kita lebih kenyang. Terus thermogenic efeknya tinggi. Artinya dengan kita makan banyak protein, badan kita ngebakar kalori lebih banyak. Intinya seperti itu dibandingkan dengan karbo dan fat. Yeah. Nah, terus untuk protein juga buat yang lagi latihan beban, itu yang lagi building muscle itu juga jadi nilai plus karena kita bisa mempertahankan muscle kita saat kita lagi nurunin berat badan gitu. Jangan jadi orang-orang yang hanya fokusnya ke kardio. Jadi kalau fokusnya ke kardio nanti beratnya turun, tapi dari berat yang turun itu muscle-nya juga turunnya banyak kayak gitu. Karena kita mau bentuk badan kita tuh lean ya, lebih ada bentuk kayak gitu sih. Terus yang kedua itu di exercise ya. Jadi nomor 1 yang paling utama benerin makan dulu. Yang kedua ya kalau udah bisa dan ada niat untuk nge-gym, better nge-gym. Gitu karena proses fat loss-nya, proses losing fat-nya akan lebih efektif, lebih cepat gitu. Saran gua sih fokusnya ke muscle building ya, terutama buat kalangan wanita nih. Dengar muscle building biasanya mereka akan takut duluan, takut gede. Tapi di sini gue mau bilang building muscle tuh susah banget ya. Jadi nggak segampang itu, nggak segampang kalian nge-gym sebentar udah langsung gede, enggak. Justru dengan kalau kalian nge-gymnya rutin ya, itu kalian akan lihat bentuk badannya lebih ada shape gitu. Kalau misalnya kalau contoh untuk cewek di bagian hipnya kan mestinya kan di bagian waistnya kecil, lalu sampai ke hipnya agak lebar. Nah itu yang kita tuju sebenarnya kayak gitu. Terus yang ketiga fokusnya rest ya untuk yang ketiga. Jadi istirahat juga penting sih. Kalau kita udah capek-capek latihan, udah muscle-nya kan breakdown tuh ya. Jadi muscle-nya kan udah rusak, ibaratnya rusak dalam arti baik ya. Nah kalau kita nggak recover dengan baik, muscle-nya nggak akan recover juga gitu. Kayak gitu. Sama satu lagi sih terakhir tambahin satu, banyak minum air sih. Banyak air, bener-bener. Air penting banget sih. Iya, jadi kalau yang gue pernah baca sih jadi untuk fat itu bisa teroksidasi, dia butuh air gitu, butuh water kayak gitu sih. Bro Melvin nih, by the way, lu kan tahu ya sekarang lagi viral tuh berita soal CrossFit ya, terutama saat salah satu public figure kita itu ada yang meninggal. Katanya orang-orang sih banyak yang menyalahkan CrossFit-nya gitu. Menurut lu gimana? Menurut lu? Jujur dari perspektif gue sendiri sih gak bisa kita memilih buat satu hal tuh menjadi akumulasi kesalahan yang paling besar ya. Setuju. Karena kan itu X factor banget. Jangan kadang kita di sini gini kan latah kadang. Pas kita lihat ada satu masalah, orang langsung menyalahkannya, wah ini karena ini nih CrossFit nih. Wah ini karena ini nih, karena makan ini nih. Padahal kita nggak bisa lihat karena in case-nya tuh benar-benar luas. Kayak misalnya nggak bisa kita lihat karena itu akumulasi dia selama berapa lama. Misalnya dia kerja kan ini sampai malam begadang, itu yang menjadi permasalahan totalitinya, bukan karena in case olahraganya. Padahal habit olahraga itu baik mana adanya.
powerlifting itu kan CrossFit itu kan basicnya itu adalah anaerobik sama aerobik. Yes. Jadi kita meningkatkan heart rate kita sambil melatihkan weight training resistance-nya juga, misalnya endurance. Itu bagus banget. Setuju. Apalagi ya makanya kita nggak bisa menjalankan salah satu hal doang. Terus menurut bro gimana? Kalau dari sisi bro? Iya sih, kemarin malah sempat ada yang nyalahin gara-gara CrossFit-nya. Padahal ya bener yang lu bilang, faktornya banyak banget. Misalnya contoh yang gua dengar, yang bersangkutan itu sempet kayak misalnya kayak oke, let's say misalnya bukan dia lah, kayak misalnya kita nih yang jalanin nih. 1 bulan kita nggak nge-gym nih misalnya, tapi pas balik-balik nge-gym intensitasnya disamain sama yang terakhir nge-gym. Nah itu kan salah besar, misalnya contoh kayak gitu. Atau misalnya kita lagi kurang tidur nih misalnya 2-3 hari belakangan kita cuma tidur 4 jam, 3 jam, 5 jam misalnya. Pasti turun banget. Betul, performance dan stamina, keadaan badan kan nggak bisa disamain gitu. Nah di sini gue mau nekenin sih, maksudnya gimana pun cabang olahraga atau apapun ya latihan kita, kita harus sesuaiin sih sama kondisi badan kita gitu, sama kondisi ya makanan kita yang kita makan sehari-hari gitu loh. Kalau kita lagi kurang makan, kalau lagi perut kosong, ya jangan terlalu nge-push lah kayak gitu sih. Bener banget. Terus kayak misalnya in case-nya juga CrossFit ini kan juga olahraga salah satu cabang di weightlifting yang sangat enjoy banget, malah sekarang tuh cewek-cewek pun juga suka gitu. Nah terus banyak jauh kalau ngomong keras ya, banyak yang orang yang jalanin jauh lebih keras dan lebih panjang tapi fine aja. Tapi karena ini tuh jarang terjadi, jadi di expose tuh seakan-akan bahwa ini yang masalah utamanya, padahal menurut gua nggak bisa dijadiin satu patokan sih ya. Ada faktor lainnya sih bro, kalau menurut gua kayak misalnya pemanasan juga penting. Kalau misalnya dia nggak ada at least pemanasannya ya kayak misalnya 15 menit kita cardio dulu kayak atau apa gitu, atau mobile dynamic stretching kayak gitu sih, mobility training kayak gitu sih. Itu penting juga sih. Penting banget. Tapi bro sendiri pernah coba CrossFit? Kalau CrossFit sih sampai sekarang belum coba, tapi interest banget sih. Interest karena ya secara teori bener banget sih. Dalam short period of time dia bisa meningkatkan heart rate setinggi mungkin dengan weightlifting juga. Iya, that's why CrossFit itu sekarang lagi in banget ya, lagi naik daun banget. Soalnya di satu sisi kita tetap bisa kelihatan lean, kita bisa ikutin goal kita muscle building. Di sisi lain kita juga bisa bakar kalori lebih banyak karena saat lakuin itu kan heart rate kita naik. Gitu. Karena dia beberapa workout dijadiin satu, misalnya 5-6 macam exercise, putar circle, jadi lanjut terus. Nah, that's why balik lagi itu kan sebenarnya CrossFit itu tergolong high intensity ya. Jadi kalau high intensity otomatis persiapannya harus high juga dong gitu ya. Performanya udah istirahat, makanya semua mesti teratur juga. Itu penting banget. Gitu. Jadi ya alangkah baiknya sih kita melihat sesuatu tuh dari berbagai perspektif sih. Jangan bisa ambil satu doang. Iya sih. Bukan cuma ini kok sepak bola juga ada ya. Sepak bola dulu juga ada kan sering gitu, dan banyak olahraga lainnya sih kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen CrossFit jangan takut duluan ya. Iya. Pelajari lebih dalam dulu ya, telusuri dulu. Ya kan ada istilah tuh ya, knowledge is power ya. Iya benar, knowledge is gitu. power. Jadi kalau kita bekalin dengan pengetahuan, otomatis ya kita jadinya lebih aman jalaninnya kayak gitu sih. Oke, thank you banget Bro Fenly udah sharing banyak banget sama kita semua. Buat teman-teman juga yang di sana mau tanya, boleh tanya di kolom komen, dan juga bisa share apa sih next video yang kalian mau butuhkan, terus juga siapa yang bakal kalian saranin. Coba cek komen bawah dan tulis. Thank you Bro Fenly sekali lagi. See you. Thank you bro. Sukses. Sukses juga. So bye bye guys.